Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kerap kali kami memiliki banyak halangan, banyak hambatan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Entah itu karena cacat, disable, atau karena kekurangan-kekurangan fisik lainnya, dan bahkan psikis, mental health. Bantu kami untuk berjuang terus dan mengatasi kelemahan itu dengan penuh iman dan kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, mungkin kita semua pernah atau familiar dengan Zakheus. Orang kaya tetapi pendek, ya. Dan dia katakanlah disingkirkan oleh rakyat karena dianggap pendosa sebagai pemungut cukai yang kaya. Nah, ini tentu memiliki makna yang dalam bagi kita. Tetapi dia ingin bertemu Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus yang mungkin dia sudah dengar sebagai guru, sebagai pengajar baru. Karena itu dia mengatasi kelemahan-kelemahan fisik dan psikis ini dengan berlari lebih dulu lalu naik ke sebuah pohon tinggi. Dan Tuhan Yesus tahu dan mengatakan, turun Zakheus, aku mau bersinggah mengunjungi rumahmu, masuk ke rumahmu. Dan terjadilah pertobatan dari Zakheus. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, orang kecil. Saudara, Zakheus adalah lambang kita semua. Kita yang mencari apa? Ya, kita mencari Tuhan. Kita mencari kebahagiaan, kita mencari kedamaian. Dan kita tahu bahwa diri kita, sekali lagi diri kita dengan kekayaan kita, dengan kehebatan kita, dengan apapun yang kita lihat dan kita alami itu, tak dapat dan tak mampu menjawab kebutuhan dasar kita manusia. Sekali lagi, ini bukan omongan saya, tapi kenyataan hidup. Anda punya mobil, Anda punya rumah yang hebat semewah apapun. Ya, sekali lagi tak dapat memenuhi sesuatu yang Tuhan sendiri miliki dalam diri kita. Itu hati nurani, yaitu kebutuhan dasar akan kebahagiaan dan kedamaian. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dari pengalaman Santo Agustinus. Hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam damai. Ya. Dan dia mencari ke sana kemari dan seterusnya. Ada juga seorang yang baru-baru ini, seorang Prancis, ya, yang dulu Katolik. Tapi hatinya galau dan gelisah. Dia pergi ke okultisme. Bahkan dia masuk ke dalam agama Islam, menikah dengan orang Islam. Dia mencari dan terus mencari dengan berbagai agama, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Tapi hatinya tetap gelisah, hatinya tetap tak akan tenang. Sampai pada suatu saat dia merasa bahwa masuk agama Kristen apapun, lalu dia pergi ke gereja. Dia merasa damai, merasa tenang. Dia merasa berjumpa dengan Bunda Maria. Ya, lalu pengalaman dengan Bunda Maria. Terus dia belum gelisah, ya, terus mencari. Sampai akhirnya dia merasa berjumpa dengan Teresia, kanak-kanak Yesus. Dan dia merasa mengatakan, sudah, jangan bermain-main lagi. Dikatakan jangan bermain-main lagi, jangan mencari lagi, carilah Tuhan. Dan akhirnya dia kembali ke gereja Katolik. Aktif di gereja Katolik dan menemukan Kristus di sana. Itulah kita semua, saudaraku terkasih. Kita juga mengalami hal yang kegelisahan itu. Mental health sekarang ini yang sedang viral. Karena orang sibuk dengan digitalisasi, dengan HP, dengan gadget, dan seterusnya. Dengan berbagai macam informasi, begitu banyak informasi yang masuk di kepala kita. Sehingga otak kita
capek, letih. Saudara, bagaimana kita mengatasi semua itu? Mengatasi semua itu, saya hanya mengatakan satu hal. Belajar mengenal Yesus. Belajar mengenal Yesus, belajar mengalami Yesus. Bukan hanya doa ritual, bukan hanya berdoa liturgikal, tapi mengalami Yesus pribadi. Beri waktu Anda untuk hening. Beri waktu Anda untuk diam. Beri waktu Anda untuk sujud bersama-sama dan menyembah Tuhan satu-satunya. Kita harus mengalami Yesus. Saya masih ingat Rahner, seorang filsuf, seorang teolog Katolik yang dahsyat, yang pintar. Kekristenan ke depan adalah seorang mistikus, seorang yang mengalami itu, seorang mistikus. Mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Dan Anda sekarang dipanggil lewat podcast yang saya berikan ini. Mari kita, satu-satunya cara untuk mengalami Tuhan, Anda hening, Anda diam, Anda sujud, baca kitab suci, dengarkan Tuhan. Dan lewat Bunda Maria akan membantu kita untuk mengalami putranya Yesus Kristus. Saudara, mari kita hening, mari kita diam, mari kita sujud, dan mengizinkan Tuhan hadir dalam diri kita. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.